Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai langkah pencatatan bukti transaksi. Dengan subbab, tahap verifikasi bukti transaksi, tahap posting dalam jurnal umum, tahap posting ke dalam buku besar, dan tahap penyusunan neraca saldo pencatatan bukti transaksi. Materi pertama yaitu tahap verifikasi bukti transaksi. Tahap verifikasi dokumen ini merupakan kegiatan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dari suatu dokumen serta penentuan akun dan pengaruhnya terhadap akun yang lain. Dengan adanya verifikasi bukti transaksi, maka kita dapat mengetahui tentang jatuh tempo pembayaran, terjadinya transaksi, dan pencatatan akun yang ada pada perusahaan, serta dapat melihat seberapa keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Dalam tahap verifikasi ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memverifikasi bukti transaksi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ini ada 4. Yang pertama, tentukan perkiraan apa saja yang muncul akibat dari transaksi tersebut. Yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, tentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Dan yang keempat, tentukan jumlah yang harus didebit atau dikreditkan. Yang kedua ada kebenaran bukti transaksi. Untuk mengetahui kebenaran dari suatu bukti transaksi, maka bukti tersebut haruslah dianalisis kembali dengan cara melakukan perhitungan kembali, baik penjumlahan ataupun perkalian dalam data yang terdapat pada bukti transaksi tersebut. Terdapat 2 cara untuk melakukan perhitungannya. Yang pertama yaitu cara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Perhatikan invoice penjualan berikut ini. Dalam melakukan pemeriksaan perkalian angka horizontal, kita akan menghitung jumlah barang yang dibeli dengan harga barang per unitnya. Contohnya Denkau coklat. Di sini kita Denkau coklat itu ada 4 kuantiti atau 4 dus. Dengan harga per kuantitinya 27.000. Maka hasilnya Denkau coklat itu 4 dikali 27.000 sama dengan 108.000. Itu perhitungan secara horizontal. Selanjutnya, apabila kita melakukan pemeriksaan perhitungan angka vertikal, yaitu perhitungan angka-angka dari atas ke bawah dengan menjumlahkannya. Pada contoh invoice penjualan itu, maka kita menghitung subtotal yang ada di setiap baris dari 108.000 sampai 456.000. Maka hasilnya 1.069.000. Kemudian yang ketiga, keabsahan bukti transaksi. Keabsahan bukti transaksi ini berfungsi untuk mengidentifikasikan mengenai kelengkapan data yang tercakup di dalam bukti transaksi dan apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya, dalam pemberian nominal bea materai di dalam hal perjanjian maupun keperluan lain yang harus dibubuhkan materai. Berikut unsur dari bukti transaksi yang ada, seperti tanggal terjadinya transaksi, kemudian jumlah uang di dalam bukti transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi antara pembeli dan penjual itu harus jelas, kemudian disertai tanda tangan oleh pihak yang terkait di dalam transaksi tersebut. Dari analisis terhadap kebenaran dan keabsahan dari bukti transaksi, maka bukti transaksi tersebut dapat diproses pada tahap selanjutnya. Yang keempat ada penentuan akun-akun terkait. Penentuan sebuah akun yang terkait dalam bukti transaksi sangatlah penting. Maka kita harus mengenal jenis kelompok akun yang terdiri dari 5 akun, antara lain yaitu akun harta,
akun pendapatan, akun utang, akun modal, dan akun beban. Analisis dalam penentuan akun terkait ini bertujuan untuk menentukan akun apa saja yang terkait di dalam bukti transaksi dan pengaruhnya terhadap akun yang lain. Perhatikan contoh kwitansi berikut. Yang pertama, analisis apabila kita berada di posisi Kisof Indonesia. Dalam transaksi tersebut, akan mengakibatkan bertambahnya harta berupa kas yang dipengaruhi oleh adanya pertambahan pendapatan angsuran. Maka, akun kas akan berada di sebelah debit, dan akun pendapatan angsuran akan berada di sebelah kredit. Sedangkan analisis apabila kita berada di posisi Metrosel dalam transaksi tersebut akan menyebabkan berkurangnya harta berupa kas yang diakibatkan dengan adanya pembayaran untuk membayar angsuran. Maka pencatatan akun kas berada di sebelah kredit dan akun beban angsuran berada di sebelah debit. Materi selanjutnya yaitu tahap posting dalam jurnal umum. Yang pertama ada pengertian dari jurnal umum. Jurnal merupakan formulir khusus dalam akuntansi yang berfungsi untuk mencatat segala aktivitas transaksi secara kronologis sesuai urutan tanggal transaksi dan diletakkan jumlahnya pada sisi debit ataupun di kredit sesuai data dari bukti transaksinya. Pada dasarnya, bentuk jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu meliputi jurnal umum dan jurnal khusus. Sehingga, yang dimaksud dengan jurnal umum yaitu tempat untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Sedangkan untuk jurnal khusus digunakan sebagai pencatat beberapa akun yang memerlukan jurnal khusus di suatu transaksi dalam perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dari jurnal umum. Yang pertama ada fungsi historis, yaitu setiap bukti transaksi yang terjadi di suatu periode tertentu haruslah urut dan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian fungsi yang kedua itu fungsi mencatat. Berarti bahwa semua transaksi yang dicatat dalam buku jurnal harus teliti dalam pencatatannya, sehingga tidak ada yang tertinggal dari transaksi yang terjadi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analisis. Berarti bahwa pencatatan pada jurnal harus melewati analisis dan pengelompokan akun dalam hal masuk pada sisi debit dan sisi kredit serta jumlahnya. Kemudian fungsi yang keempat itu ada fungsi instruktif. Berarti pencatatan yang terdapat di dalam jurnal merupakan langkah awal atau langkah untuk melanjutkan ke dalam buku besar yang sesuai data yang terdapat pada jurnal umum. Kemudian yang kelima, fungsi informatif. Berarti bahwa jurnal berfungsi sebagai informasi atau penjelasan utama mengenai transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dan selanjutnya dilakukan pencatatan. Kemudian terdapat manfaat jurnal umum. Yang pertama untuk mengetahui apakah akan berakibat bertambah atau berkurangnya satu atau lebih nama akun perkiraan. Yang kedua untuk mengetahui jumlah akun yang akan dicatat pada satu atau lebih nama perkiraan. Yang ketiga untuk mengetahui berapa akun perkiraan yang berada pada sisi debit maupun kredit. Yang keempat untuk mengetahui berapa perkiraan yang timbul pada sisi debit dan sisi kredit harus balance atau seimbang. Yang kelima, untuk referensi dalam melakukan posting keperkiraan yang sesuai agar di dalam buku besar nantinya sesuai dengan jumlah perkiraannya. Selanjutnya terdapat bentuk pencatatan jurnal umum pada perusahaan dagang. Dalam pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum, terdapat dua metode pencatatan transaksi keuangan yang digunakan dalam perusahaan dagang.
yaitu metode fisik dan metode perpetual. Yang pertama, metode fisik atau periodik. Biasanya diterapkan pada perusahaan dengan peristiwa dalam penjualan barang dagangnya sering terjadi dan dalam penjualan dengan harga relatif. Metode ini menerapkan bahwa akun persediaan barang dagangan tidak boleh berada di sisi debit dalam pencatatan transaksi pembelian barang dagangan, dan tidak diperkenankan pencatatan di sisi kredit dalam pencatatan transaksi penjualan barang dagangan. Sehingga, dalam metode ini, akun yang di sisi debit berupa akun pembelian apabila akan mencatat transaksi pembelian barang dagangan. Sebaliknya, jika ingin melakukan pencatatan penjualan, maka di sisi kredit menggunakan akun penjualan. Yang kedua ada metode perpetual atau lebih dikenal dengan metode pencatatan dengan terus-menerus. Penggunaan metode ini biasanya diterapkan oleh perusahaan dengan penjualan yang jarang terjadi dan harga yang ditawarkan relatif mahal. Untuk pencatatan pada metode ini, transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat pada sisi debit dengan akun persediaan barang dagangan. Sebaliknya, apabila terjadi penjualan, maka akun persediaan barang dagangan dicatat pada sisi kredit. Metode selanjutnya yaitu transaksi perusahaan dagang. Berikut ini beberapa contoh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian barang, yaitu kegiatan pembelian barang dagangan dari pihak lain seperti toko, perorangan, ataupun perusahaan. Transaksi pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pada dasarnya, transaksi pembelian mengakibatkan perubahan akun kas pada perusahaan. Yang kedua ada retur pembelian dan pengurangan harga. Transaksi retur pembelian dan pengurangan harga dapat terjadi karena pengembalian barang dagang yang rusak maupun barang tidak sesuai pesanan. Pengembalian barang akan berakibatkan adanya utang dagang pembelian berkurang. Maka dari transaksi ini, pihak perusahaan akan mengeluarkan nota debit untuk mencatat transaksi dengan nama akun utang dagang pada sisi debit dan akun retur pembelian dan pengurangan harga dicatat pada sisi kredit. Namun, apabila pembelian tersebut dilakukan dengan cara tunai, akun kas berada pada sisi debit. Yang ketiga ada potongan pembelian. Tujuan dari adanya potongan pembelian agar pembeli dapat melunasi utangnya sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya. Potongan berlaku apabila pembeli dapat melunasi utangnya pada periode tanggal atau waktu yang ditentukan. Yang keempat ada beban angkut pembelian. Biaya angkut pembelian yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut barang dagang dari gudang penjualan ke gudang pembelian. Beban angkut pembelian akan ditanggung oleh pembeli jika menerapkan syarat penyerahan barang dengan FOB shipping point. Yang kelima ada penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang dapat dilakukan dengan menggunakan tunai maupun kredit, atau dengan membayar sebagian dengan tunai dan sebagian lainnya secara kredit. Yang keenam ada retur penjualan. Dalam transaksi, retur penjualan dapat terjadi dengan adanya pengembalian barang dagang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli kepada penjual. Yang ketujuh ada potongan penjualan. Potongan penjualan terjadi karena penjual memberikan potongan kepada pembeli yang melunasi utangnya dalam masa potongan sebelum jatuh tempo. Bukti dari transaksi ini biasanya berupa kwitansi atau bukti kas masuk. Yang kedelapan ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan akan timbul apabila penjual menanggung biaya pengiriman barang dagang ke gudang pembeli. Dan yang kesembilan terdapat persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang menunjukkan jumlah atau stok persediaan yang masih tersisa pada akhir periode. Persediaan barang dagang dapat diklasifikasikan menjadi persediaan awal dan persediaan akhir.
Selanjutnya ada proses pencatatan jurnal umum. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum ini sering disebut dengan istilah penjurnalan. Dalam proses penjurnalan ini, yang perlu kita perhatikan yaitu 1. Setiap halaman jurnal diberi nomor urut untuk referensi. 2. Tahun transaksi dicantumkan cukup sekali di setiap halaman jurnal, kecuali apabila dalam satu halaman terdapat 2 tahun yang berbeda. 3. Bulan transaksi dicantumkan cukup sekali di setiap halaman jurnal, kecuali apabila dalam satu halaman terdapat 2 tahun yang berbeda. 4. Tanggal transaksi dicantumkan sekali saja pada kolom tanggal untuk setiap hari, tanpa memandang jumlah transaksi yang terjadi pada hari itu. Kemudian yang dimaksud dengan tanggal yang dicatat yaitu tanggal pada saat terjadinya transaksi, bukan tanggal dicatatnya transaksi ke dalam jurnal. Kemudian yang kelima, nama akun perkiraan apabila pada sisi debit, maka letaknya berada di tepi paling kiri dalam kolom keterangan, dengan nilai uangnya dicatat dalam kolom debit. Yang keenam, nama akun perkiraan apabila pada sisi kredit, maka letaknya berada di bawah posisi debit, dengan menuliskannya menjorok ke kanan dari perkiraan yang didebitkan. Nilai uangnya dicatat di dalam kolom kredit. Kemudian yang ketujuh itu kolom referensi, berfungsi untuk mencatat nomor kode perkiraan. Dan yang kedelapan itu nomor bukti transaksi yang dijadikan dasar pencatatan dalam jurnal, dicatat dalam kolom nomor bukti. Yang ketiga ada tahap posting ke dalam buku besar. Yang pertama ada bentuk buku besar. Bentuk buku besar dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada bentuk T. Bentuk T dapat dikatakan sebagai bentuk yang paling sederhana, karena hanya berbentuk huruf T dan mempunyai 2 sisi, yaitu sisi sebelah kiri debit dan sisi sebelah kanan kredit. Yang kedua, bentuk T disempurnakan atau bentuk 2 kolom. Bentuk 2 kolom ini merupakan penyempurnaan dari bentuk sederhana T dengan jumlah kolomnya terdiri dari 8 kolom. Yang ketiga ada bentuk 3 kolom. Untuk prosedur pengisian akun di dalam buku besar bentuk 3 kolom, pada dasarnya sama dengan pengisian akun pada buku besar bentuk 2 kolom. Kemudian yang keempat ada bentuk 4 kolom. Sama halnya dengan bentuk buku besar lainnya, dalam melakukan pencatatan di dalam buku besar 4 kolom, hanya saja yang membedakan setiap transaksi langsung dijumlahkan hasilnya dan dituliskan pada kolom saldo debit untuk jumlah yang besar di sebelah debit dan kolom saldo kredit apa jumlahnya yang besar terdapat pada sebelah kredit. Kemudian selanjutnya terdapat bentuk buku besar pembantu. Bentuk buku besar pembantu ini sama halnya dengan bentuk buku besar, yang terdiri dari bentuk skontro dan stafel. Pencatatan buku besar pembantu dapat dilakukan secara langsung dari transaksi yang berasal dari jurnal khusus. Contohnya dalam transaksi piutang dan utang. Selanjutnya terdapat posting ke dalam buku besar. Prosedur yang perlu kita perhatikan yaitu pertama, pencatatan saldo awal dari data neraca awal. Jika perusahaan sudah berdiri sebelum periode bersangkutan, rekening yang terdapat pada sebelah debit, neraca, maka akan dicatat sebagai saldo debit. Sebaliknya, apabila rekening berada di sebelah kredit, neraca, maka dicatat sebagai saldo kredit. Yang kedua, untuk kolom keterangan yang dicatat dari keterangan atau uraian dari jurnal ke kolom keterangan pada rekening yang bersumber pada buku besar. Yang ketiga, untuk kolom jumlah debit, maka dituliskan berdasarkan jumlah yang berada di jurnal dengan sisi debit. Sebaliknya, untuk kolom jumlah kredit, maka dituliskan berdasarkan jumlah yang berada di jurnal dengan sisi kredit. Yang keempat, kolom referensi atau ref
pada buku besar diambilkan berdasarkan nomor halaman jurnal. Yang kelima, apabila rekening dalam jurnal telah dibukukan ke dalam rekening buku besar, maka isi kolom referensi jurnal dicatat nomor kode rekening yang telah dicatat atau diposting. Yang keenam, jika penggunaan bentuk buku besar 3 kolom atau 4 kolom, maka untuk mengetahui saldonya dengan cara membandingkan antara jumlah yang berada di sisi debit dengan sisi kredit. Selanjutnya ada pengkodean kolom referensi atau ref di dalam buku besar, dicatat berdasarkan data yang terdapat dalam buku jurnal pada saat transaksi, atau dapat dikatakan bahwa pemberian kode di buku besar dapat dilakukan pada saat posting dilakukan. Selanjutnya ada daftar saldo. Daftar saldo ini dibuat untuk mengetahui saldo buku besar umum, sama dengan jumlah saldo pada buku besar pembantu, baik untuk akun utang maupun akun piutang. Maka, dari buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang dapat dibuatkan sebuah daftar saldo utang dan daftar saldo piutang. Dan materi yang keempat itu ada tahap penyusunan neraca saldo, pencatatan bukti transaksi. Untuk mengetahui jumlah debit dan kredit rekening-rekening yang ada di buku besar pada suatu periode, perlu dibuat suatu daftar yang memuat akun yang berasal dari buku besar dengan jumlah saldo masing-masing. Dalam akuntansi, daftar tersebut disebut dengan nama neraca saldo. Untuk sumber pencatatan neraca saldo, dicatat berdasarkan saldo dari akun yang berada di buku besar. Sekian materi untuk hari ini. Apabila anak-anak masih merasa bingung ataupun kesulitan untuk memahami materi pada hari ini, dapat dilakukan diskusi baik di WhatsApp maupun di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.